Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya host Kardi dari GBTV Indonesia dengan acara Bukan Obrolan Biasa dengan narasumber Bapak Susanto atau biasa disapa dengan Pak Anto. Nah, kita sekarang berada di Pantai Pecal, Kecamatan Bunakayu, Kabupaten Ketapang. Nah, obrolan ini kita angkat tema karena sudah cukup lama persoalan kasus koperasi pajak mandiri. Nah, mungkin kita untuk mempersingkat waktu kita bertanya langsung kepada narasumber terkait persoalan yang dialami oleh Bapak Anto yang mewakili yang dikuasakan untuk dari 93 orang. Nah, untuk itu kita minta dengan Pak Anto menceritakan sedikit kronologis baik proses ini dari tahun 2020 dan sampai sekarang belum ada realisasi progres dari pihak pemerintah. Silakan Pak Anto. Baik, terima kasih Pak atas waktu yang diberikan kepada saya. Mengenai apa yang pernah saya sampaikan ke Bapak mengenai masalah tentang pengajuan CPCL yang ada di Koperasi Pajak Mandiri Kecamatan Kendawangan, Desa Seriam. Ini kami selaku masyarakat yang notabene mempunyai lahan, yang menyerahkan lahan ke perusahaan. Sampai sekarang kami belum pernah termasuk di dalam SK Bupati, belum ada termasuk di SK Bupati, dan kami mencoba selaku masyarakat untuk mengajukan agar bisa menjadi anggota calon petani di salah satu koperasi pajak mandiri. Sampai saat sekarang ini Pak, pengajuan dari 2020 sampai saat sekarang ini belum terrealisasikan. Nah, barangkali ada solusi, saya mohon kepada Bapak bisa memberikan masukan kepada saya supaya ada titik temunya Pak. Baik, terkait memo yang dikeluarkan Bapak Bupati, apa tindak lanjut progres dari Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Ketapang, Pak? Baik Pak, saya terima kasih kepada Bapak Bupati Kabupaten Ketapang, Martin Rantan, SH MSI. Beliau bisa menjembatani karena beliau melihat bahwa pengajuan tersebut Pak betul-betul mengikuti aturan gitu Pak. Jadi beliau itu memberikan memo agar supaya Dinas Perkebunan Pertanian agar bisa menyelesaikan permasalahan ini Pak. Namun sampai saat sekarang tidak ada titik temunya dari Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Ketapang. Baik Pak. Nah, ini kan apakah ada keterkaitan selaku pengurus dan ketua koperasi itu Pak Yakobus Dingum. Nah, sementara Bapak di dalam koperasi itu sebagai posisi apa? Apakah kepengurusan atau sebagai anggota dari bagian koperasi pajak mandiri Seriam itu Pak? Baik Pak. Saya selaku penerima kuasa sekaligus yang mempunyai lahan, yang mana saya merasa bahwa saya juga belum pernah dapat ya yang sesuai dengan pembebasan lahan tersebut. Maka daripada itu, karena ini merupakan atas haknya masyarakat yang notabene itu mendasar Pak secara hukum, kenapa tidak saya bantu gitu Pak. Inilah yang menjadi kendala saya selaku masyarakat di Kecamatan Kendawangan yang diberi kuasa, menjadi beban moral yang tidak saya harapkan sebenarnya Pak ini terjadi. Namun keadaannya seperti inilah. Saya merasa bahwa dengan pengajuan saya ini kawan-kawan ya atau rekan-rekan yang di Kabupaten Ketapang yang berkaitan ini sepertinya mereka itu mengabaikan Pak, mengabaikan memo Bupati tersebut. Baik. Nah, kalau saya melihat ini kan ada di beberapa media, ini kan seperti pro dan kontra nih Pak, bahwa keterwakilan Bapak ini menurut sikap dari Pak Yakobus itu kan bahwa hak Bapak selaku kuasa itu kan dicabut dan juga sudah dijawab Bapak. Nah, itu bagaimana sikap daripada pengurus koperasi, ketua koperasi tersebut terkait apa yang diucapkan di salah satu media itu Pak? Baik Pak, sempat saya baca di media Pak ya, salah satu media di Kabupaten Ketapang mungkin Pak, di situ
Yakobus Ningrum selaku anggota Dewan Kabupaten Ketapang sekaligus merangkap menjadi Ketua Umum Koperasi Pajak Mandiri, menyatakan bahwasanya saya selaku penerima kuasa, orang yang menguasakan 93 tersebut sudah mencabut kuasa. Nah, saya mencoba untuk membalas lewat media juga, Pak. Saya minta kepada Yakobus Ningrum, anggota Dewan yang merangkap menjadi Ketua Umum Koperasi Pajak Mandiri tersebut tuh, agar beliau bisa membuktikan apa yang dimuatnya di media tersebut. Karena saya selaku pribadi tidak terima. Ini saya anggap pencemaran nama baik saya, Pak. Baik. Berarti sampai hari ini belum ada tingkat penyelesaian ya, Pak ya. Bahkan tidak ada berusaha untuk mengklarifikasi ya, Pak ya, terkait apa yang dimuat di media. Nah, baik. Nah, sejauh ini kan berarti kan persoalan ini kan titik intinya ada di Kepala Dinas. Nah, sejauh mana nih Pak Kepala Dinas menyikapi hal ini dan sampai hari ini dan sampai detik ini, dan apakah sudah ada progres, apakah sudah ada tanggapan setelah GBTP menayangkan terkait kasus Koperasi Pajak Mandiri, Pak? Baik. Yang dilakukan Kepala Dinas Perkebunan terkadang itu diwakilkan, Pak, diwakilkan kepada rekan-rekan yang lain. Ada pertemuan, Pak. Namun pertemuan ini ada beberapa kali pertemuan. Menurut saya ini sepertinya kayak macam sudah disetting gitu, Pak. Ada yang datang, ada yang tidak, gitu, Pak. Terus yang terakhir kemarin kita ada mediasi, Pak. Ada mediasi di Kabupaten Ketapang ini di kantor Disbun yang dipimpin langsung oleh Kepala Dinas Perkebunan Pak Sikat Gudang itu yang memimpin. Nah, di situ jelas, Pak, daftar hadir dan hasil nantulan rapatnya juga itu di situ tertera dan ada di saya. Nah, salah satu di dalam berita di dalam nantulan rapat tersebut Pak Sikat Gudang menyatakan bahwasanya habis rapat ini 1 bulan ke depan barang ini harus kelar. Sampai saat sekarang ini saya belum mendapatkan titik temu dan saya merasa bahwasanya ini ada apa gitu, Pak. Baik Pak. Nah, pertanyaan saya, apa ini yang menjadi harapan daripada Bapak Anto terkait persoalan ini terhadap baik kepada pemerintah daerah itu mewakili Pak Bupati maupun kepada Pak Kepala Dinas maupun kepada Ketua Koperasi Pajak Mandiri Seriam terkait persoalan ini agar bisa diselesaikan. Apa harapan Bapak yang mewakili dari 93 yang diberikan kepercayaan ke Bapak? Silakan, Pak. Ya, harapan saya, Pak, selaku calon pengaju ya agar diperlakukan hal yang sama, Pak, seperti yang lain. Kalau kita merunut ke aturan, Pak, saya mohon maaf, Pak, ya. Saya mohon maaf kalau kita bicara kepada aturan itu saya rasa banyak penyimpangan, Pak. Karena banyak penyimpangan dan apapun yang saya sampaikan sekarang, saya siap bertanggung jawab sampai kemanapun untuk mempertanggungjawabkan apa yang saya lakukan ini, Pak. Nah, itu dia, Pak. Baik Pak. Nah, inilah sebagian besar Pak Susanto mewakili suara hati 93 orang masyarakat yang Koperasi Seriam Kabupaten Kedawangan, Kecamatan Kedawangan, bahwa mereka berharap sekali agar persoalan Koperasi Pajak Mandiri terselesaikan dengan baik. Ini harapan besar Pak Susanto mewakili rekan-rekannya supaya betul-betullah pemerintah memperhatikan masyarakat yang sebagai koperasi yang akan menerima CPCL, bahwa ini sebenarnya sudah ada realisasi dari pihak Bupati sendiri yang mewakili pemerintah. Nah, tinggal tindak lanjut itu sendiri bagaimana penyelesaian. Nah, semoga apa yang dibuat GBTP dalam acara Bukan Umum Biasa ini bermanfaat sekali, terutama bagi pemerintah, terutama juga bagi Kepala Dinas dan bagi Koperasi Pajak Mandiri Seriam itu sendiri. Mungkin ada tanggapan terakhir yang dapat Pak Susanto atau Pak Anto sampaikan supaya persoalan ini cepat terrealisasikan dan cepat terselesaikan dengan baik. Silakan, Pak. Baik, Pak. Saya berharap selaku masyarakat, Pak, ya, masyarakat biasa Kecamatan Kedawangan, saya berharap minta semua ini harus kembalikan kepada aturan, Pak. Karena yang membuat aturan ini kan pemerintah, Pak. Nah, sejauh ini kalau saya lihat di dalam permasalahan ini, mohon maaf, Pak, banyak melanggar daripada aturan yang sudah diterbitkan gitu, Pak. Mengenai masalah tentang pemerintahan 98 itu, Pak. Jadi harapan saya ini
kalau mau harapan saya kita klarifikasi Pak, klarifikasi data supaya apa? Supaya apa yang diharapkan masyarakat itu betul-betul mendapatkan haknya murni gitu Pak. Seperti macam di tempat saya ini ya Pak ya, di sana ini kan polanya 80-20 Pak. Nah tahu kita runut sekarang ini bukan pola 80-20 lagi Pak. Jatuh ke angka 0,8 ada 0,3 Pak. Ini kan sangat merugikan masyarakat sebenarnya Pak. Kalau memang kita bicara secara proporsional, tetap banyak kelemahan di situ Pak. Saya berharap mudah-mudahan permasalahan ini agar bisa selesai Pak. Dan saya minta juga kepada pemerintahan agar serius untuk menyikapi permasalahan ini karena ini berkaitan masalah tentang haknya masyarakat Pak. Baik Pak. Nah itulah sebagian besar isi hati daripada Pak Anto yang mewakili rekan-rekan 93 orang dari Kendawangan. Nah artinya barang ini harus segera diselesaikan atau duduk semeja antara ketiga belah pihak, baik pemerintah, baik ketua koperasi maupun Pak Anto yang mewakili agar tepat diselesaikan dengan baik. Nah demikian saya rasa obrolan bukan biasa hari ini dapat kita simak dengan baik. Nah mungkin ada mau disampaikan lagi Pak Anto, silakan Pak. Iya masih Pak, sebenarnya ini kalau saya dipita terus ini masih banyak sebenarnya Pak ya, tapi saya coba untuk menyampaikan lagi Pak. Siap silakan Pak. Baik, masalah tentang permasalahan ini sebetulnya banyak Pak. Iya Pak. Karena kalau saya pikir permasalahan yang saya ajukan ini Pak ya, kalaupun memang tidak ada berkepentingan Pak, ibaratnya bagi orang-orang berkepentingan istilahnya apa ya disebut tuh ya, kepentingan individu gitu Pak ya, mudah Pak sebenarnya barang ini. Apalagi kalau Pak Bupati itu sudah memfasilitasi Pak, ya kan? Kita duduk bareng-bareng sama-sama, kita buka sesuai dengan aturan pemerintahan tersebut yang sudah dikeluarkan oleh Bupati, ya. Yang mana tidak ada mengikuti di dalam aturan itu ya keluarkan Pak, karena mereka tidak ada haknya di situ kan begitu Pak ya. Cuman perlu saya sampaikan juga ya, bahwasanya yang ada di Koperasi Pajak Mandiri sejauh ini kalau saya lihat Pak, mohon maaf banyak orang-orang yang tidak pernah menyerahkan lahannya, mereka lebih parah dapat di situ Pak. Saya bisa membuktikan apa yang saya sampaikan ini saya bisa tanggung jawab. Nah ini kan kalau menurut saya kasihan Pak dengan orang-orang yang betul-betul mempunyai hak tapi mereka tidak bisa menjadi anggota petani di salah satu koperasi yang ada di Kecamatan Kendawangan di Desa Seriam Pajak Mandiri tersebut. Baik Pak, mudah-mudahan acara bukan obrolan biasa ini dapat tersampaikan dengan baik. Semoga dapat mengetuk pintu hati pemerintah, dapat merealisasikan dan menyelesaikan persoalan yang cukup berkepanjangan sudah mencapai waktu hampir 3 tahun. Demikian, terima kasih atas waktu dan kesempatannya Pak Anto. Mudah-mudahan apa yang kita sajikan hari ini bisa bermanfaat bagi masyarakat Kendawangan itu sendiri termasuk di koperasi. Kalau boleh saya menawar Pak, satu lagi Pak, saya mau sampaikan. Jadi begini Pak, berkaitan masalah tentang permasalahan ini Pak ya, saya sudah berapa kali naik tangga ke Dinas Kabupaten Ketawang ini di perkebunan, ketemu rekan-rekan yang berkepentingan di dalam permasalahan ini. Sempat saya dibuat bahwasanya gimana ya ini Pak Anto ya, ini kok ada pengajuan 2 nama. Terus saya langsung koordinasi lagi dengan kecamatan. Saya bilang Pak, saya kan direkomendasikan oleh kecamatan dan desa. Saya bilang ya kan, kenapa kok ada pengajuan baru Pak? Ini lucu bagi saya. Untuk punya saya aja belum terselesaikan, masa Bapak bisa merekomendasikan yang baru. Jadi saya berharap kita betul-betul lah untuk duduk di aturan yang sesuai di pemerintahan gitu Pak. Jadi sempat saya tanya, setelah udah saya sampaikan ke camat itu Pak, camat tersebut itu mencabut salah satu pengajuan tersebut Pak, sesuai dengan nomor pengajuan tersebut itu pengajuan mereka Pak, bukan pengajuan saya. Nah artinya ini kalau saya kembalikan kan tidak ada masalah lagi Pak. Jadi saya mohon maaf Pak ya, sedikit lagi Pak biar lebih jelas.
Saya rasa kecewa, benar-benar kecewa dengan Kepala Dinas Kabupaten Ketapang. Kok dia mengambil sikap itu seperti itu gitu Pak. Dikembalikan ke bawah lagi, dikembalikan ke bawah lagi. Saya berpikir kalau sudah direkomendasikan Kepala Desa dan Camat, artinya Pak dari tim Satgas, Satgas itu sudah tidak masalah Pak. Apalagi kita sudah mediasi kemarin Pak ya. Seharusnya, kalau menurut saya nih Pak, seharusnya Dinas Perkebunan itu harus naikkan ke Kabak Hukum Pak. Nah, Kabak Hukum lah yang bisa menentukan orang ini layak atau tidaknya menjadi anggota petani tersebut. Bukan harus begitu Pak, loter sana, loter sini. Janganlah dibuat kami selaku masyarakat kecil seperti itu Pak. Itu. Saya berharap mudah-mudahan pemerintah betul-betul serius untuk menyikapi permasalahan yang saya ajukan ini Pak. Baik. Berarti kalau bicara dokumen juga cukup lengkap Pak ya? Ada Pak, cukup ada. lengkap. Nah artinya ketika ini mentok, langkah selanjutnya apa yang Pak Anto lakukan ketika tidak ada penyelesaian di tingkat kabupaten gitu Pak? Ya, saya berterima kasih sekali terutama kepada rekan-rekan GBTV Indonesia yang sudah bisa memfasilitasi saya sampai saya ada di sini Pak. Saya juga mungkin kalau Tuhan memberikan umur dan rezeki buat saya Pak, saya juga akan berkoordinasi lagi kepada rekan-rekan di GBTV langkah apa yang selanjutnya yang akan saya perbuat untuk menyikapi permasalahan yang belum terselesaikan ini. Ya bisa-bisa saja mungkin saya, ya kalau memang Tuhan memberikan rezeki mungkin bisa saya langsung ke pusat aja Pak. Karena kita bicara ini kita punya dokumen ya Pak, ada gitu kan. Baik. Terima kasih Pak. Nah, untuk menyikapi bahwa ini adalah bukan obrolan biasa. Terima kasih atas kehadiran Bapak Susanto, Pak Anto sebagai narasumber. Semoga dapat didengar oleh yang punya kepentingan yaitu institusi pemerintah. Demikian Pak. Terima kasih.